Hiduplah selalu dalam damai. Kata ini mau mengajak dan mau menyadarkan kita bahwa damai adalah sukacita, ketentraman, dan situasi yang kondusif yang harus dan terus kita upayakan di tengah keberagaman, di tengah perbedaan, di tengah situasi yang mungkin kurang nyaman, namun kita harus menjadi pelopor hidup dalam damai. Inilah juga yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 13 mau berkata demikian. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Suatu perintah yang disampaikan Paulus untuk menguatkan dan meneguhkan iman jemaat yang ada di Tesalonika. Dari kata damai ini kita bisa melihat 3 hal yang dibagikan. Yang pertama adalah damai sebagai suatu perintah dan bukan sebagai pilihan. Sehingga memang menjadi perintah yang nyata untuk kita selalu hidup dalam damai. Kita harus menjadi pelopor-pelopor hidup di tengah-tengah kedamaian. Yang kedua adalah damai harus diciptakan di tengah perbedaan. Kenapa? Karena seringkali perbedaan itu menggesekkan, membuat tidak nyaman, dan membuat situasi kurang kondusif. Namun kita juga harus menjalankan peran dengan skala baik. Kota Tesalonika yang penuh dengan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya, menjadi suatu wadah bagaimana orang Kristen, orang percaya harus menjadi contoh dan teladan. Dan yang paling utama adalah damai adalah perintah dari kasih Kristus. Damai adalah bentuk dari kasih Kristus dalam perjalanan hidup kita. Sehingga ketika kehidupan kita senantiasa menciptakan damai, kita melaksanakan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Dan itu adalah bentuk kasih yang sesungguhnya. Bagaimana kita saling menghormati, bagaimana kita saling menghargai, dan bagaimana kita hidup dalam kebersamaan yang penuh dengan rasa kekeluargaan yang tinggi. Semoga kehidupan kita terus menjadi agen pembawa damai dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, bahkan juga dalam setiap kepelayanan kita. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Amin.